persoalan terkait efek daripada pemohon ini kan kita ada semacam apa ya, aset-aset bongkaran, aset-aset bongkaran, apa penting, apa kayu-kayu gitu kan ya. Karena ini yang saya mau dibantu untuk pengecekan seluruh material yang telah dilakukan pembangunan. Karena apa? Tindak lanjut pembangunan ini harus ada penghapusan. Kita berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 mengenai pengolahan daerah. Di situ ditekankan adanya penghapusan. Karena kita tertutup kemungkinan yang dihapus itu apa yang dibongkar itu adalah material yang masih murni dan ekonomis. Jadi material sisa bongkaran itu ada dua, ada yang tidak murni nilai ekonomis dan nilai yang masih murni nilai ekonomis. Ya, saya yakin pasti barang-barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumen-dokumen perencanaan yang dievaluasi oleh inspektorat. Kalau penugasan dalam proses pekerjaan, artinya kami melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan kontrak atau dengan RAP, kita selalu konfirmasi kepada dia, kenapa ini tidak dilaksanakan, kenapa progres hanya baru sekian persen. Karena memang kita punya schedule ya, inspektorat berdasarkan schedule yang ada. Mengaya-aya pengawasan teh, yang ada aya-aya. Karena memang yang dipegang oleh inspektorat kontrak, schedule, seberapa hari kerja, seberapa hari kalender, itu menjadi patokan. Karena memang dalam schedule itu tergambar, misalnya 90 hari, 30 hari sampai pekerjaan apa ya selesai. Jadi banyak potensi ketika kegiatan ini tidak bisa salur. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang sudah progres pekerjaan, ada yang 100%, ada yang 25%, tapi satu saja persyaratan tidak ditepati ataupun tidak dilaksanakan oleh PIC dari bidang pendidikan, itu kegiatan Bapak dan Ibu yakin tidak bisa dibayarkan sama pemerintah daerah. Kenapa? Karena uangnya itu belum ada. Uangnya itu masih ada di rekening kas umum negara. Rekening kas umum negara baru salur ketika persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh pengelolaan DAK ini, terutama di PMK ini, bisa terpenuhi. Barulah uang itu bisa salur. Banyak kabupaten kota ketika kontraknya sudah jalan, kemudian pekerjaannya sudah jalan, tapi persyaratannya tidak ditepatkan, tidak dilengkapi, kemudian tidak salur atau misalkan gagal salur, otomatis itu menjadi beban bagi APBD masing-masing kabupaten kota, menjadi utang kabupaten kota masing-masing. Itu terkait dengan pengelolaan DAK. Nah kemudian untuk persyaratannya seperti apa? Jadi untuk persyaratannya, untuk DAK fisik bidang SD ini dibuat secara bertahap. Ya. Jadi kalau bertahap itu dibagi menjadi 3 kali penyaluran. Nah, dari pagu itu kita mendapatkan alokasi untuk DAK bidang pendidikan. Kemudian dibikin sebuah rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatannya ini ada yang sama ataupun ada yang tidak sama. Jadi dari total tadi 17,2 miliar tadi, ada yang sama persis dengan pagu APBN-nya, ada yang di bawah pagu APBN-nya. Jadi nanti muncullah rencana kegiatan. Nah, dari pengawas. Dan setelah itu kita mengecek MC0 ke lapangan. Kalau setelah turun SPK itu Pak, kita bersama-sama
Dan setelah itu bila mana ada perubahan juga di gambar apa RAB, kita bisa dimusyawarahkan dahulu, dan setelah itu kita setelah ada keputusan baru kita lanjut kembali Pak, itu sambil berjalan. Yang kedua, untuk proses pelaksanaan juga, bila mana ada terjadi teknis macam konstruksi misalkan kolom atau pembalokan gitu yang tidak sesuai dengan perencanaan, mungkin kita bisa melaporkannya dulu sebelumnya ke PPK. Lepas dari jerat yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme seperti itu. Jadi adalah upaya pencegahan jangan sampai terjadi hal-hal itu. Makanya kita kumpul di sini udah diingetin nih semua nih. Dari inspektorat udah diingetin, dari yang punya dana juga pencairan udah diingetin. Tanggal 22 Juli itu tahap 1 Pak ya. Kemudian tanggal 21 Oktober itu tahap 2. Nanti tanggal 16 Desember tahap 3. Itu udah diingetin dari sekarang, itu udah wanti-wanti siap-siap untuk melengkapi berkas-berkas untuk pencairan. Jadi jangan sampai nanti ada alasan, wah lupa, wah belum siap. Dari sekarang udah diingetin kita kan. Artinya pencegahan terjadinya korupsi sudah mulai kita lakukan. Dan keberadaan kami juga mudah-mudahan menjadi teman, istilahnya berbagi kalau memang ada kesulitan, ada kendala dalam proses pekerjaan DAK ini, karena seperti yang tadi disampaikan. Pertama-tama untuk SD1 Kekalatan, untuk progresnya, untuk unit 1 dan unit 2 itu sudah ada di 68%. Untuk unit 3 pembangunan lab itu sudah 100% Pak. Dan unit 4 pembangunan RKB 85,32%. Untuk selanjutnya SD 1 Gunung Hijau rehab ruang kelas 86,48%. Pembangunan RKB 50,83%. Untuk pembangunan lab 57,5%. Untuk rehab toilet toilet itu 6,87%. Dan untuk ruang toiletnya itu udah 100% Pak. Untuk SD 1 Cijati itu udah 100% Pak. Dan dilanjut untuk SDN Gunung Karung rehab ruang kelas 64,100%. Pembangunan RKB 60,5%.